Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita untuk hari ini adalah mengenai adab harian seorang muslim. Nah, ada beberapa adab harian seorang muslim yang harus kalian pahami. Yang pertama, yakni adab sebelum tidur. Yang kedua, adab makan dan minum. Yang ketiga, adab berdoa. Yang keempat, adab memasuki WC atau kamar mandi atau toilet. Yang kelima, adab di hari Jumat. Dan yang keenam, adab bertamu. Sebenarnya masih banyak adab yang lain, namun untuk membahas semuanya itu butuh waktu yang banyak pula. Makanya saya cuma membahas yang penting-penting atau yang pokok-pokok saja yang dari 6 ini. Banyak diantaranya, contohnya adab memberi salam dan lain-lain sebagainya. Oke, kita bahas dulu pertama mengenai adab sebelum tidur. Oke, tidur merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Melalui tidur, seseorang bisa mendapatkan performa tubuh yang kembali bugar, segar, dan sehat. Apalagi jika tidur ini dilakukan setelah lelah beraktivitas selama seharian. Nah, mengenai aktivitas tidur itu sendiri, bagi umat muslim sebaiknya tidak melupakan adab sebelum tidur seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dengan memperhatikan dan menerapkan adab ini, kita tidak hanya mendapatkan pahala dari aktivitas tidur, tapi juga akan mendapatkan tidur yang lebih nyenyak serta lebih berkualitas. Nah, beberapa adab sebelum tidur. Yang pertama yakni tidur dalam keadaan wudhu. Umat muslim disarankan untuk wudhu dulu setiap kali hendak tidur. Nah, ini berdasarkan dari riwayat sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azib. Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka wudhulah seperti wudhu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Ini juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adab yang kedua adalah setelah berwudhu, adab sebelum tidur selanjutnya adalah berbaring pada sisi kanan atau menghadap arah kiblat. Dalam posisi ini dikatakan sebagai posisi terbaik dan menjauhkan diri dari segala godaan setan selama kita tidur. Nah, selain itu, ternyata dari beberapa penelitian mengatakan bahwa posisi tidur seperti ini juga posisi yang membuat badan sehat, segar ketika kita bangun dari tidur. Nah, adab yang ketiga adalah meniup telapak tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas masing-masing satu kali. Setelah itu diusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Yang keempat adalah membaca ayat kursi. Nah, melantunkan ayat suci bertujuan agar kita terhindar dari bujuk rayu setan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat Al-Kursi, karena dengannya engkau selalu dijaga oleh Allah Ta'ala, dan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Benar yang dikatakannya, padahal dia itu seorang pendusta, dia itu adalah setan. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi setan mengatakan bahwa jika engkau hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya engkau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Padahal yang mengatakan itu setan. Nah, benar yang dikatakannya, padahal dia itu seorang pendusta. Itu kata Rasulullah SAW. Nah, adab yang kelima adalah membaca doa sebelum tidur. Doa tersebut adalah sebagai berikut. Bismika Allahumma amutu wa ahya, yang artinya dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Adab yang keenam adalah tidur di awal malam. Pastikan untuk sebelumnya melaksanakan sholat isya terlebih dahulu sebelum tidur, dan hindari begadang apalagi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya, dan ketika kita melaksanakan sholat subuh itu dalam keadaan segar dan tidak terlalu mengantuk. Karena ya ada sebuah larangan yang mengatakan ketika kita sholat dalam kondisi mengantuk, itu sebaiknya kita tidak diperbolehkan untuk sholat. Karena kenapa? Ketika kita sholat dalam keadaan mengantuk, bisa saja ayat yang kita baca adalah doa untuk kebaikan bagi diri kita, tapi karena posisi kita mengantuk, justru yang kita baca adalah doa untuk keburukan bagi diri kita sendiri. Makanya ya tidak diperkenankan untuk sholat dengan posisi atau dalam kondisi mengantuk. Berikutnya adalah tutuplah pintu, jendela, dan memadamkan api dan lampu sebelum tidur.
Nah, dari Jabir radhiyallahu taala anhu diriwayatkan bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Padamkanlah lampu di malam hari apabila kamu akan tidur. Tutuplah pintu, tutuplah rapat-rapat bejana-bejana dan tutuplah makanan dan minuman." Ini hadis riwayat muttafaq alaih. Maksudnya di sini adalah ketika kita hendak tidur, maka kita disunahkan untuk mematikan lampu, menutup pintu, jendela, kemudian menutup bejana-bejana di sini maksudnya panci atau mangkuk yang masih terbuka, kemudian makanan yang sempat masih ada di atas meja dan segala macam itu harap ditutup baik-baik. Begitupun dengan minuman yang ada di teko-teko atau dimanapun dia berada, itu disunahkan untuk ditutup sebelum kita tidur. Nah, yang terakhir adalah hendaknya senantiasa menghisap atau mengevaluasi diri dan melihat atau merenungkan kembali amalan-amalan dan perkataan-perkataan yang pernah diucapkan, yang minimal selama 1 hari full tadi sebelum kita tidur. Hendaknya segera bertobat dari seluruh dosa yang dilakukan dan memohon ampun kepada Allah dari setiap dosa yang dilakukan pada hari itu. Baik, berikutnya kita pindah ke adab makan dan minum. Islam mengenal adab dalam kehidupan sehari-hari. Adab yang dicontohkan oleh Rasulullah hendaknya diaplikasikan dalam kehidupan sebagai perwujudan menjalankan sunnah dan menunjukkan jati diri seorang muslim. Salah satu bentuk adab dalam Islam adalah adab makan dan minum. Berikut ini kami akan jabarkan sedikit beberapa adab dan makan dan minum beserta dalilnya agar kita semua dapat merealisasikannya. Jadi sebenarnya adab makan dan minum ini banyak, cuma di sini yang sempat saya paparkan cuma beberapa saja. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk makan dan minum hanya yang halal saja. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi kita diwajibkan untuk memakan makanan yang halal. Ya, beberapa makanan yang tidak halal ya mungkin sudah kalian ketahui, contohnya babi, anjing, makanan hewan-hewan yang berkuku ganjil. Nah, contoh di antara makanan-makanan halal ini makanan yang berasal dari laut, apapun itu. Kemudian belalang termasuk makanan yang halal untuk dimakan. Jadi dia tidak tergolong dalam bangkai ya, karena bangkai itu haram hukumnya untuk dimakan. Jadi kalau misalnya orang menyembelih ayam tanpa mengucapkan bismillah, meskipun ayam itu halal, tapi menyembelihnya tidak mengucapkan bismillah, maka dia tergolong ke dalam bangkai. Dan itu bangkai haram hukumnya untuk dikonsumsi. Berikutnya adalah diharuskan membaca bismillah sebelum makan. Ingatlah bahwa kita diperintahkan untuk selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum memulai segala sesuatu, termasuk apalagi hal-hal yang memang bersifat baik, termasuk makan. Dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, "Waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanganku bersiliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Wahai gulam, sebutlah nama Allah atau bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah hari itu.'" Hadis riwayat Bukhari nomor 5376 dan hadis riwayat Muslim nomor 2022. Oke, berikutnya adalah Rasul sangat menganjurkan untuk makan dengan menggunakan tangan kanan. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya." Ini hadis riwayat Muslim nomor 2020 yang berdekatan dengan hadis sebelumnya. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, makan dan minum dengan tangan kiri ketika ada uzur, hukumnya itu tidak mengapa. Adapun jika tanpa uzur, maka haram. Maksudnya apa? Misalnya seseorang mengalami kecelakaan, cedera pada tangan kanannya sehingga tidak bisa menggunakan tangan kanannya untuk makan, maka diperbolehkan untuk makan dengan menggunakan tangan kirinya. Tapi kalau tidak ada uzur apa-apa, tidak ada halangan apapun, maka Nabi SAW melarangnya.
Karena kenapa? Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi kita dianjurkan untuk menyelisihi setan. Jadi kalau setan makan dengan tangan kiri, kita makan dengan tangan kanan. Kalau setan masuk ke dalam ruangan menggunakan kaki kiri, maka kita masuk dengan menggunakan kaki kanan, dan seterusnya. Berikutnya adalah makanlah makanan yang telah dihidangkan dengan segera. Maksudnya apa? Kita tidak dibiarkan makanan yang sudah dihidangkan begitu saja tanpa disentuh sama sekali. Meskipun telah terdengar azan, bahkan iqomah sekalipun, sebaiknya dahulukan makan terlebih dahulu. Setelah selesai makan, barulah kita menunaikan sholat. Adapun dalilnya itu dari Anas radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika makan malam sudah disajikan dan iqomah sholat sudah dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila makan malam telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa untuk pergi sholat sampai makanmu selesai. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hal ini tujuannya adalah agar kita dapat beribadah dengan tenang dan tidak memikirkan makanan yang sudah dihidangkan karena perut kosong ketika kita melaksanakan sholat. Ya. Berikutnya adalah sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk menggunakan peralatan makanan yang terbuat dari emas dan perak. Hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW karena emas dan perak adalah peralatan makanan yang digunakan oleh penduduk surga nantinya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang minum pada bejana perak sesungguhnya ia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu minum dengan gelas yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan pula kamu makan pada piring yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya yang seperti itu adalah untuk mereka, yakni orang-orang kafir di dunia, dan buat kamu di akhirat. Ini hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi memang pada dasarnya kita tidak dianjurkan menggunakan sesuatu yang terbuat dari emas dan perak, apalagi bagi laki-laki. Laki-laki tidak diperkenankan, haram hukumnya bagi laki-laki untuk menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Ya, kalau wanita ya boleh-boleh saja, cincin, kalung, gelang, anting itu diperbolehkan karena memang perhiasan mereka di dunia seperti itu. Tapi bagi laki-laki tidak diperkenankan. Nah, salah satunya lagi yang tidak diperkenankan bagi laki-laki adalah menggunakan sutra. Jadi laki-laki itu tidak diperkenankan untuk menggunakan sutra. Jadi ada memang batasan khusus untuk laki-laki. Tapi dalam hal makan dan minum ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, tidak diperkenankan untuk menggunakan itu. Oke, berikutnya, bagi sebagian orang makanan yang jatuh dianggap sudah kotor dan tidak layak untuk dimakan lagi. Namun dalam Islam mengajarkan untuk selalu menghargai setiap makanan meskipun itu hanya sebutir nasi. Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu dari kalian makan lalu makanannya tersebut jatuh, maka hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya kemudian memakannya. Jangan ia biarkan makanan itu untuk setan. Maksudnya apa? Karena ketika ada makanan jatuh kemudian dibiarkan makan begitu saja maka makanan itu akan dimakan oleh setan. Oke, berikutnya tak hanya dianjurkan untuk membaca bismillah sebelum makan, tapi juga berdoa sebelum makan. Doa sebelum makan merupakan bentuk syukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah atau yang menyebut nama Allah. Jika ia lupa untuk membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillahi fi awalihi wa akhirihi, yang artinya dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir aku makan. Ini hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW pernah mendengar salah seorang sahabat yang lupa membaca basmalah ketika makan, kemudian dia mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Setelah sahabat itu di pertengahan makannya membaca doa tersebut, maka Rasulullah SAW tertawa. Sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Rasulullah SAW bersabda, saya melihat setan itu muntah-muntah ketika
orang tersebut membaca doa itu. Nah, jadi kita dianjurkan untuk meskipun kita lupa tetap membaca basmalah. Berikutnya, Rasul sangat menganjurkan untuk makan bersama-sama. Makan bersama-sama akan membuat makanan yang kita makan jadi lebih berkah. Jika seseorang merasa tidak kenyang setelah makan, mungkin dikarenakan ia makan sendirian. Namun akan berbeda jika ia makan bersama-sama. Maka ia akan kenyang karena makanan tersebut lebih berkah. Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, sahabat Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, kemungkinan kalian makan sendiri-sendiri. Para sahabat pun menjawab, ya. Beliau kemudian bersabda, hendaklah kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberkahi berkah padanya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3764. Kata Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan sanad hadis ini dhaif, sedangkan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hadis hasan atau bisa digunakan sebagai dalil. Berikutnya adalah Allah sangat tidak menyukai orang yang berlebihan dalam segala sesuatu, termasuk dalam hal makan. Maka makanlah secukupnya dan jangan mengambil makanan melebihi apa yang dapat kita makan. Jika berlebihan maka tentu akan menjadi mubazir dan akhirnya boros. Sedangkan boros adalah teman setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Di hadis lain mengatakan bahwa ketika kita makan, itu perut kita dibagi menjadi 3. Sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya digunakan lagi untuk bernafas. Oke, berikutnya adalah berdoa tak hanya dilakukan sebelum makan, tapi juga dilakukan sesudah makan. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita doa sesudah makan, sebagaimana sabdanya, Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaqnan anhu rabbana. Artinya segala puji bagi Allah dengan puja-pujian banyak dan penuh berkah, meski bukanlah puji-puji memadai dan mencukupi dan meski tidak dibutuhkan oleh Rabb kita. Hadis riwayat Bukhari. Minimal doa yang kita panjatkan ya alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini yang versi lengkapnya, sedangkan untuk yang singkatnya kita ya cukup dengan mengucapkan hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin, itu sudah lebih dari cukup. Berikutnya adab berdoa. Nah, kita tahu bahwa berdoa adalah cara terdekat untuk meminta kepada Sang Pencipta atas kebutuhan dan keinginan kita. Maka berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan dari doa dari hati yang lalai. Dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga dianjurkan untuk menerapkan beberapa adab dalam berdoa. Nah, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dalam berdoa kita dianjurkan untuk mencari waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mulia, di antaranya waktu di hari Arafah, waktu di bulan Ramadan, hari Jumat, dan waktu sahur. Dan riwayat dalam surah Az-Zariyat ayat 18, dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Atau dalam ini yang dimaksud adalah waktu sahur. Ada banyak waktu-waktu mustajab yang tidak disebutkan di sini, di antaranya antara azan dan iqomah, itu salah satu waktu yang mustajab. Kemudian waktu di sore hari sebelum matahari tenggelam, terutama di hari Jumat. Nah, itu juga salah satu waktu yang mustajab. Yang lainnya yakni waktu khotib duduk di antara dua khutbah pada hari Jumat. Nah, itu juga salah satu doa yang mustajab doa yang mustajab untuk berdoa. Dan masih banyak lagi sebenarnya waktu-waktu yang lain yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya juga ya waktu ketika turun hujan. Nah, itu salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Oke, berikutnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat warna putih kedua ketiaknya saat berdoa dan tidak memberikan isyarat dengan jari jemarinya. Selain itu ada juga hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Jadi kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika kita berdoa. Dan di
Anjurkan juga untuk menghadap kiblat. Kemudian berikutnya, kita dianjurkan untuk mengawali doa dengan zikrullah atau menyebut nama Allah. Tidak langsung dengan meminta. Bagian dari adab ketika kita memohon atau meminta adalah memuji zat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah. Hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia atau dengan menggunakan Asmaul Husna. Kemudian Ibnu Qayyim menyatakan pula bahwa membaca salawat pada saat berdoa kedudukannya seperti membaca Al-Fatihah dalam sholat. Jadi pembuka doa adalah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sholat pembukanya adalah dengan bersuci. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa ada 3 tingkatan dalam bersalawat saat doa, yaitu bersalawat sebelum memanjatkan doa setelah memuji Allah, bersalawat di awal, pertengahan, dan akhir doa, dan bersalawat di awal dan di akhir. Lalu menjadikan hajat yang diminta di pertengahan doa. Kemudian yang berikutnya adalah mengatur volume suara agar tidak terlalu keras tetapi juga tidak terlalu rendah. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 110 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu." Ya, kita tidak dianjurkan untuk membaca doa keras-keras karena Allah memang tidak tuli. Allah mendengar apa yang kita ucapkan bahkan dari dalam hati pun, tapi kita juga dianjurkan untuk tidak terlalu rendah untuk membaca doa. Nah, ini yang penting. Salah satu penghalang dikabulkannya doa adalah harta dan makanan yang haram. Maka jauhilah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada Rasul." Firman-Nya juga, "Wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku," padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari hal yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Oke, berikutnya adalah adab memasuki WC atau kamar mandi. Nah, salah satu adab yang wajib diketahui oleh seorang muslim adalah adab ke kamar mandi. Bagi sebagian orang, perilaku ketika akan kamar mandi atau saat berada di kamar mandi mungkin tidak penting, namun dalam Islam, setiap perbuatan memiliki dampak dan aturannya. Adapun adab-adab ke kamar mandi yang sering kali kita lupakan adalah sebagai berikut. Pertama, sebagaimana kegiatan lainnya, ketika akan masuk kamar mandi, sekalipun kita harus membaca doa. Dari Imam At-Tirmizi dari Sayyidina Ali, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jikalau salah seorang di antara mereka memasuki kamar mandi lalu dia mengucapkan Bismillah." Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah SAW ketika memasuki jamban atau kamar mandi atau WC, beliau mengucapkan, "Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is," yang artinya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan." Hadis riwayat Bukhari nomor 142 dan hadis riwayat Muslim nomor 375. Adab berikutnya adalah Rasul sangat suka mendahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Tapi ketika akan memasuki kamar mandi atau masuk ke WC, masuk ke kamar mandi, yang didahulukan justru kaki kiri terlebih dahulu. Kenapa hal itu dilakukan? Hal ini karena kamar mandi adalah tempat yang kotor dan kita masuk dalam keadaan kotor, sehingga yang didahulukan adalah kaki kiri yang melambangkan kotor tempatnya tersebut. Sedangkan ketika kita keluar dari kamar mandi, kita tentu telah membersihkan diri yang dilambangkan dengan dikeluarkannya kaki kanan terlebih dahulu. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 168 dan hadis riwayat Muslim nomor 266, Rasulullah SAW lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, ketika bersuci dalam setiap perkara yang baik-baik.
Tapi ketika kita masuki kamar mandi, itu justru berkebalikan dengan hal tersebut. Jadi yang kita dahulukan adalah yang sebelah kiri. Oke, berikutnya adalah salah satu godaan setan adalah berlama-lama di kamar mandi. Kamar mandi adalah tempat setan sehingga setan sangat suka menggoda manusia untuk berlama-lama di rumahnya. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya toilet ini dihadiri setan. Hadis riwayat Ahmad nomor 19.807, hadis riwayat Abu Daud nomor 6 dan disahihkan oleh Syuaib al-Arnaud. Oke, berikutnya adalah ketika buang hajat di dalam kamar mandi, hendaknya tidak dalam posisi menghadap atau membelakangi kiblat. Dari Abu Ayyub al-Ansori, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Ini ketika posisinya, karena posisi beliau pada saat menyebutkan hadis tersebut, kiblatnya itu adalah utara dan selatan. Nah, jadi bedakan ini ya. Kalau posisi kita di sini, kiblatnya justru barat. Tapi ketika hadis ini disampaikan, posisi kiblat itu berada di selatan dan utara. Nah, Abu Ayyub mengatakan, dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 394 dan Muslim, hadis riwayat Muslim nomor 264. Berikutnya, dalam Islam, tangan yang digunakan untuk beristinja adalah tangan kiri. Ya, kalian tahu kan yang disebut dengan istinja? Istinja di sini kalau bahasa sehari-hari kita adalah cebok. Nah, tangan kanan digunakan untuk makan dan kegiatan lainnya. Dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Jangan pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 153 dan hadis riwayat Muslim nomor 267. Yang berikutnya, ketika berada di dalam kamar mandi, hendaknya seorang muslim diam tanpa berkata-kata, apalagi sambil bernyanyi. Bahkan jika ada yang memberi salam, kita sebaiknya tetap diam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang yang melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang kencing. Ketika itu, orang tersebut mengucapkan salam namun beliau tidak membalasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 370. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita sedang berada di dalam kamar mandi atau ketika kita sedang berbuang hajat, kita tidak dianjurkan untuk memberi salam ataupun mengucapkan zikir, mengucapkan ayat-ayat Al-Quran ataupun membaca zikir, mengucapkan zikir, menyebut nama Allah, membaca ayat suci Al-Quran di dalam kamar mandi. Jadi tidak diperbolehkan sama sekali. Oke, jika ketika masuk ke kamar mandi kita harus berdoa, maka setelah keluar dari kamar mandi pun kita juga harus berdoa. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau mengucapkan ghufronaka, yang artinya, ya Allah, aku mohon ampun padamu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 30, hadis riwayat At-Tirmizi nomor 7, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 300, dan hadis riwayat Ad-Darimi nomor 680. Berikutnya adalah adab di hari Jumat. Nah, hari Jumat adalah hari yang mulia dan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia memuliakannya. Kenapa demikian? Karena salah satu hari raya selama satu minggu itu sebenarnya bukan hari Minggu, tapi hari raya umat muslimin yang sebenarnya adalah hari Jumat. Nah, keutamaan yang besar tersebut menuntut umat Islam untuk mempelajari petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bagaimana seharusnya menyambut hari tersebut agar amal kita tidak sia-sia dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut ini beberapa adab yang harus diperhatikan bagi setiap muslim yang ingin menghidupkan syariat Nabi SAW pada hari Jumat. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat kepadaku di dalamnya, karena salawat kalian akan ditunjukkan kepadaku.
Para sahabat berkata, bagaimana ditunjukkan kepadamu sedangkan engkau telah menjadi tanah? Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan hadis riwayat An-Nasai. Dan hadis ini hadis tingkatannya sahih. Oke, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika manusia meninggal, maka jasadnya itu dimakan oleh tanah, kecuali para nabi. Jadi para nabi itu makamnya masih utuh, tidak dimakan oleh tanah. Salah satu yang perlu juga kalian ketahui bahwa para nabi syaratnya ketika dimakamkan adalah para nabi dia harus dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Makanya nabi ketika dia meninggal, nabi itu meninggalnya di Masjid Nabawi, di tempatnya. Maka di situ dia meninggal, di situ pula dia dikuburkan. Setelah lewat beberapa tahun, kemudian beberapa tahun Masjid Nabawi mengalami pemekaran, perluasan, maka makam Rasulullah SAW berada di dalam masjid. Berikutnya adalah mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi setiap muslim yang membalik berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang balik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandi Jumat ini diwajibkan bagi setiap muslim pria yang telah balik, tetapi tidak wajib bagi anak-anak, wanita, orang sakit, dan musafir. Sedangkan waktunya adalah sebelum berangkat sholat Jumat. Adapun tata cara mandi Jumat ini seperti halnya mandi janabah biasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa mandi Jumat seperti mandi Jumat, maka mandinya seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita berada di luar rumah, sedangkan hari itu hari Jumat? Apa kita harus pulang dulu ke rumah untuk mandi kemudian pergi sholat? Sedangkan misalnya jarak antara rumah dan tempat kita kerja misalnya itu sangat jauh. Maka salah satu caranya adalah ketika kita berangkat untuk pergi bekerja di pagi hari, niatkan memanglah mandi pada saat itu adalah mandi wajib. Jadi kita masih bisa melaksanakan kewajiban ini. Tapi sebenarnya ini juga masih merupakan perdebatan dari para ulama, karena sebagian ada yang menganggap hal ini wajib, sebagian ulama juga menganggap ini adalah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Jadi ya ada yang menganggap bahwa ini tidak wajib. Nah, kalau para ulama saja masih berselisih tentang hal ini, maka kita janganlah menjadikan hal ini sebagai bahan untuk bertengkar. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian berikutnya Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang lalu sholat sesuai ditentukan baginya dan ketika imam mulai khutbah ia diam dan mendengarkannya maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita dianjurkan untuk memakai minyak rambut, memakai parfum ketika akan berangkat ke masjid. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan bahwa kita ketika harus berangkat sholat Jumat harus memakai pakaian yang putih. Tidak ya, karena yang dianjurkan adalah memakai pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, yang suci. Yang dianjurkan adalah memakai minyak rambut dan memakai minyak wangi atau parfum. Jadi tidak mesti pakaiannya harus putih, bisa saja hitam, bisa saja warna biru dan seterusnya warna yang lainnya, selama pakaian tersebut bersih dan suci dari hadas dan najis. Kemudian berikutnya Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, makna hadis ini yaitu para sahabat memulai sholat Jumat pada awal waktu sebelum mereka tidur siang, berbeda dengan kebiasaan mereka pada sholat zuhur ketika panas. Sungguhnya para sahabat tidur terlebih dahulu kemudian sholat ketika matahari telah rendah panasnya. Maksud dari ayat hadis ini adalah kebiasaan para sahabat adalah di zaman Rasulullah ketika hari-hari lain sebelum melaksanakan sholat zuhur itu disunahkan untuk melaksanakan tidur siang beberapa menit, kecuali pada hari Jumat. Pada hari Jumat justru terbalik.
Para sahabat melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu, kemudian baru tilah tidur siang beberapa menit. Itu maksud dari hadis tersebut. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mandi kemudian datang untuk sholat Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian sholat bersama imam, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Jadi ada beberapa versi ya, ini versi yang lainnya. Kalau versi yang satunya itu mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya saja. Versi berikutnya, versi Abu Hurairah itu ditambah lagi 3 hari, jadi totalnya ada 10 hari. Kemudian Sahal bin Mu'ad bin Anas mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang al-habwa. Al-habwa itu maksudnya adalah duduk sambil memegang lutut pada saat sholat Jumat ketika imam sedang berkhutbah. Hadis Hasan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita tidak dianjurkan untuk duduk sambil memegang lutut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka sholatlah 4 rakaat. Amr menambahkan dalam riwayatnya dari jalan Ibnu Idris bahwa Suhail berkata, apabila engkau tergesa-gesa karena sesuatu, maka sholatlah 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat apabila engkau pulang. Maka kita dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sebelumnya dan 2 rakaat setelahnya jika kita tergesa-gesa untuk ke masjid. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW bersabda yang artinya barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat maka Allah akan meneranginya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadrak dan beliau mensahihkannya. Jadi sebenarnya yang dianjurkan itu bukan surah Yasin tapi surah Al-Kahfi. Ya, jadi anjurkan surah Al-Kahfi bukan surah Yasin. Dan sebenarnya masih banyak lagi sunnah-sunnah yang lain yang bisa kita laksanakan ketika hari Jumat. Di antaranya itu kita disunahkan untuk membersihkan, memotong rambut, membersihkan kumis, merapikan jenggot, kemudian memotong kuku dan seterusnya. Jadi ada banyak, cuman kalau mau dijabarkan satu-satu beserta dalilnya waktunya kayaknya tidak bakalan cukup. Berikutnya adab yang terakhir adalah adab bertamu. Seorang muslim memberi iman kepada Allah dan hari akhir akan mengimani wajibnya memuliakan tamu sehingga ia akan menempatkannya sesuai dengan kedudukannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Berikut ini adalah adab-adab saat bertamu yang sering kita lupakan. Yang pertama, tidak mengintip. Rasulullah SAW bersabda, andaikan ada orang melihatmu di rumah tanpa izin, engkau melemparnya dengan batu kecil lalu kamu cungkil matanya, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Istizan. Makanya kita tidak dianjurkan untuk mengintip rumah seseorang ketika kita mau bertamu. Berikutnya adalah mengetuk pintu dengan pelan. Yang ketiga, tidak menghadap pintu saat mengetuk. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, adalah Rasulullah SAW jika mendatangi suatu pintu dan akan meminta izin, beliau tidak menghadap ke arah pintu, akan tetapi beliau berada di sebelah kiri atau kanannya. Jika diizinkan beliau baru masuk, jika tidak beliau pun kembali. Hikmah yang bisa kita ambil dari sini adalah ketika kita menghadap pintu saat mengetuk dan orang itu langsung membuka pintu, maka kita bisa langsung melihat apa yang ada di dalam. Padahal orang yang ada di dalam bisa saja ada hal yang tidak bisa untuk kita lihat. Maka kita disunahkan, dianjurkan untuk berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, supaya ketika pintu tersebut dibuka oleh yang punya rumah, kita tidak melihat, tidak sepantasnya untuk melihat apa yang memang belum pantas untuk kita lihat. Contohnya, yang punya rumah punya istri yang auratnya masih kelihatan. Maka ketika kita berada di sisi kiri atau kanan, kita tidak melihat sang istri dari yang punya rumah yang auratnya masih terbuka, misalnya seperti itu, atau hal-hal yang lainnya. Ucapkan salam tidak lebih dari 3 kali. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Kildah bin Al-Hanbal bahwa dia masuk ke rumah Rasulullah tanpa mengucapkan salam dan meminta izin. Maka beliau SAW pun bersabda, kembalilah, ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Tirmizi.
Setelah 3 kali salam kemudian tidak ada jawaban, hendaknya pulang. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis berikut dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, minta izin masuk rumah itu 3 kali. Jika diizinkan untuk kamu, maka masuklah. Dan jika tidak, maka pulanglah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan memaksakan setelah 3 kali salam ditambah lagi salamnya. Itu tidak diperbolehkan. Karena ya bisa saja yang punya rumah sedang istirahat ataupun yang punya rumah sedang punya hajat, sehingga kita tidak mengganggunya. Berikutnya, jika ditanya siapa, maka jawab dengan nama dengan jelas. Jangan hanya menjawab aku. Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, aku minta izin untuk bertemu Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya dari dalam rumah, siapa itu? Aku menjawab, saya. Beliau bersabda, saya, seolah beliau membenci hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita tidak diperbolehkan ketika kita ditanya oleh yang punya rumah, siapa itu? Kita jangan menjawab aku, saya. Kita dianjurkan untuk menjawab dengan menggunakan nama kita yang jelas. Kemudian jika diminta pulang, maka hendaklah pulang. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya. Namun jika kamu diundang, masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sungguhnya demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Hadis Quran surah Al-Ahzab ayat 53. Oke. Dalil ini atau Quran surat Al-Ahzab ayat 53 ini, meskipun di dalamnya ini berlaku untuk Nabi, tapi pada dasarnya ini berlaku juga untuk seluruh kaum muslimin. Jadi bukan cuma Nabi ya, hal ini juga berlaku umum untuk seluruh kaum muslimin. Kemudian berikutnya, berjabat tangan ketika bertamu. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian berjabat tangan kecuali akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan hadis riwayat Ahmad. Karenanya dalam bertamu usahakan untuk bersalaman kecuali pada lawan jenis, dan untuk kondisi sekarang masih pandemi COVID-19, hindari untuk sementara berjabat tangan. Berikutnya, seorang tamu hendaknya mendoakan orang yang memberi hidangan kepadanya setelah selesai mencicipi makanan tersebut dengan membaca doa berikut. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukum al-baror wa shallat alaikumul malaikah, yang artinya orang-orang yang puasa telah berbuka di samping kalian, orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian, semoga malaikat mendoakan kalian semuanya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Berikutnya doa yang bisa kita ucapkan adalah Allahumma at'imman at'amani waskiman sokoni, ya artinya, ya Allah berikanlah makanan kepada orang yang telah memberikan makan kepadaku, dan berikanlah minuman kepada orang yang telah memberiku minuman. Hadis riwayat Muslim. Yang lainnya adalah Allahumma ghfir lahum warhamhum wa barik lahum fima razaqtahum, ya Allah ampunilah dosa mereka dan kasihanilah mereka serta berkahilah rezeki mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekian atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.